رمضان 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 سكون واطمئنان. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin. Sohibul Hajat, takjil berkah puasa, 22 Maret tahun 2024. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kami dari Jumat Berkah yang dikoordinir Profesor Priyono akan membagi takjil gratis bagi kita. Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita. Takjil berkah puasa. Takjil berkah puasa. Takjil berkah puasa. Takjil berkah puasa. Alhamdulillah selesai, siap untuk dibagikan. Video pembelajaran. Cobaan yang menimpa kita merupakan anugerah. Ya, anugerah yang Tuhan berikan untuk mengubah diri kita. Masalah hidup sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jika kamu ingin menjadi seperti berlian, kamu harus siap menerima himpitan dan tekanan. Karena itu merupakan proses pembentukan. Jika saat ini kamu sedang terhimpit sampai rasanya ingin menjerit, tetaplah kuat, tetaplah berprasangka baik, meski itu sulit. Kadang memang harus diakui bahwa kamu memiliki kelemahan. Tapi kamu juga harus punya keyakinan bahwa kamu punya kekuatan.
kekuatan dari keluarga, ataupun kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melewati setiap persoalan. Dan jika waktunya sudah tiba, tanpa sadar, kamu akan melihat diri kamu dengan versi yang berbeda. Diri kamu yang semakin kuat, semakin berhikmat, dan lebih bijaksana. Untuk memperoleh pekerjaan yang kamu impikan, butuh pengorbanan dan perjuangan. Butuh kebesaran hati ketika hasilnya belum memuaskan. Dibutuhkan juga ketekunan dan kesungguhan. Sebelum akhirnya kamu bisa merasakan yang namanya keberhasilan. Tidak mudah, tapi saya yakin kamu bisa. Saat kamu tidak menyerah, jangan hanya pasrah. Kamu juga harus berjuang hingga perjuangan kamu itu bisa berbuah. Berbuah menjadi sebuah kesuksesan. Berbuah menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan. Dan ketika semua itu sudah kamu dapatkan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Video pembelajaran. Di antaranya amal baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Nabi orangnya sangat dermawan, sangat dermawan. Tapi kalau masuk di bulan Ramadan, kedermawanannya ditingkatkan dengan sengaja karena itu Ramadan. Maka kalau Anda sudah menjadi orang dermawan, masuk di Ramadan, tingkatkan. Dan kedermawanan di Ramadan itu akan menjadikan dia dermawan di luar Ramadan. Ini. Bukan kedermawan di Ramadan menjadi pelit di luar Ramadan. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman sebagian orang. Sedekah di luar Ramadan nggak maunya di bulan Ramadan. Ini nggak paham. Ini kesalahpahaman dan bahaya sekali. Sehingga di luar Ramadan nggak ada orang sedekah. Hanya pengennya di Ramadan saja. Jadi sedekah di bulan Ramadan ini untuk menjadikan dia orang yang dermawan nanti di luar Ramadan. Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, karena Rasulullah ada baginda Nabi Muhammad SAW itu ajwadan nasi. Beliau paling dermawan. Kalau bicara tentang dermawan, Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Sehingga beliau tidak menyimpan apapun di rumah beliau. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih lagi kalau masuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala malaikat Jibril menemui beliau. Jadi malaikat Jibril menemui Nabi di bulan Ramadan itu tidak seperti biasanya, lebih sering. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Jadi kalau malaikat Jibril itu biasanya bertemu tidak setiap malam. Tapi di bulan Ramadan bertemu setiap malam dengan baginda Nabi. Wa yudarisul Qur'an, kemudian mudaras al-Qur'an, tadarus. Tadarus itu yaitu mudarasah Al-Qur'an. Kalau kita ganti membaca, yang satu membaca, yang satu dengar, satu baca, satu dengar, tadarus. Fala Rasulullah sungguh Rasulullah itu adalah ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Nabi itu sangat cepat melakukan kebaikan, lebih cepat daripada angin kencang yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini sudah sangat cukup kalau berdasarkan hadis ini kalau kita ingin berbondong-bondong untuk bergegas untuk melakukan kebaikan, yaitu sedekah. Ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang biarpun ulama hadis memperselisihkan, tapi ada yang menganggap hadis ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas ibadah kita atau semangat ibadah kita. Dari Sayyidina Anas juga, kalau beliau bercerita, su'ilan Nabi Muhammad pernah ditanya, ayu somi afdal, puasa apa yang paling bagus pada Ramadan? Faqala, maka baginda Nabi menjawab, Sya'ban, bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan, kana yasumu Sya'bana kullah. Dalam hadis sahih, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, bulan Sya'ban. Nah, ini puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Sya'ban. Li ta'dhimi Ramadan, untuk menyiapkan kita menghormati bulan Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan. Kemudian ditanya lagi, fa ayyu shadaqati afdalu? Sedekah apa ya Rasulullah yang paling bagus? Qala, Nabi menjawab, shadaqatun fi Ramadhana, sedekah di bulan Ramadan. Nah, mari kita bergegas sedekah di bulan Ramadan karena di sini akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi seperti halnya pembahasan masalah nanti akan kita bahas masalah umroh dan yang lainnya. Tapi semuanya tetap tidak boleh dengan hawa nafsu, akan tapi harus dengan menggunakan akal kita. Pemahaman yang benar. Ngerti mana prioritas. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu maknanya kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan. Karena apa? Belum tentu nanti kita ketemu Ramadan lagi.
Tapi kalau kita di bulan Ramadan, misalnya kita di bulan Rajab ingin bersedekah, tidak usah nunggu bulan Ramadan, sekarang aja saya keluarkan. Karena apa? Besok belum tentu saya masih hidup. Kesalahan kita ini memahami hadis ini nggak begitu. Memahaminya begini. Kalau kita berada di bulan Maulid, misalnya di bulan Rajab misalnya, di saat kita ada rezeki pengen sedekah, ditunda, disimpan, nanti aja saya sedekahkan di bulan Ramadan. Ya nggak begitu, itu salah paham. Karena belum tentu sampai Ramadan kita sedekahkan sekarang, baru nanti Ramadan babnya lain lagi. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada orang di luar Ramadan betul-betul pelitnya luar biasa. Pengen sedekahnya di bulan Ramadan hanya karena ingin mengharapkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enggak, ini pemahaman yang perlu diluruskan yang demikian itu. Nah, kalau kita sudah masuk bulan Ramadan seperti saat ini, baru ayo kita genjot. Kita semangat, kita tingkatkan kualitas sedekah kita. Kita berbanyak. Agar apa? Agar dilipat gandakan. Karena sayang membuat kita masuk bulan Ramadan. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita salah paham. Dan kalau kita sudah di bulan Ramadan ini, kita jadikan ini momen untuk memulai segala sesuatu dari kebaikan. Jadi yang biasa berderma di bulan Ramadan, baru nanti kembangkan setelah Ramadan juga demikian. Maka ada satu musim yang dibuat itu, sebetulnya untuk meningkatkan di saat kita masuki musim itu. Bukan ditutup kita untuk beribadah di waktu yang lain, bukan. Ini. Seperti ya tadi kita sebutkan, seperti yang pernah kita bahas juga tentang umroh di bulan Ramadan. Banyak orang berbondong-bondong umroh di bulan Ramadan. Sementara ada hal yang lebih penting untuk dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan mungkin rizkinya bisa digunakan untuk yang lainnya. Tapi karena nuruti hawa nafsu. Maka mari kita sedekah di bulan Ramadan. Dengan benar-benar kita menyadari bahwasanya ini adalah bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala. Kemudian apa? Di saat kita sebelum masuk bulan Ramadan, tidak usah nunggu bulan Ramadan. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Dan mari kita jadikan momen Ramadan ini untuk memulai kita bisa menjadi orang dermawan nanti di luar Ramadan. Kemudian lebih dari itu, di dalam sedekah pun jangan dengan hawa nafsu. Sedekah itu ada skala prioritas. Siapa orang yang perlu kita perhatikan? Mungkin Anda orang yang tergugah hatinya untuk peduli dengan pondok pesantren. Masya Allah, bagus. Akan tapi jangan sampai dengan hawa nafsu. Kalau memang ada bibik sanak kerabat yang memerlukan, dahulukan mereka. Dahulukan mereka. Kita bukan berbuat baik. Kita tidak mengajari berbuat baik dengan hawa nafsu. Kalau Anda masih punya utang, beresi utang Anda. Karena bayar utang lebih gede pahalanya daripada bersedekah. Sudah wajib bayar zakat, selesaikan zakat Anda. Tidak berusaha mikirkan sedekah. Cuman kadang kita tidak mengingatkan yang demikian ini, sehingga orang berbondong-bondong. Apalagi di saat diingatkan bahwasanya, kalau kamu sedekah nanti akan diganti oleh Allah. Sementara dia masih punya utang. Ya nggak bisa begitu. Bayar utangmu, baru nanti setelah itu bersedekah. Kecuali utang itu belum jatuh tempo. Misalnya utangnya baru 4 bulan yang akan datang. Atau bulan depan. Saya belum sedekah hari ini. Tentunya dengan harapan bahasanya di hari yang sudah ditentukan, aku bisa bayar utang tersebut. Baik, intinya jangan sampai kita bersedekah juga dengan hawa nafsu. Akan tapi mari kita bersedekah benar-benar cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bulan mulia bulan Ramadan. Agar dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi orang yang minal aidina. Kembali kepada Allah dengan pengampunan. Wal faizina. Dan yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oke Pak, ayo cepat-cepat. Ayo sudah. Cepat-cepat. Masih ada. Ayo Pak. Nah, jalan-jalan. Momen. Masih ada. Kita tinggal 1 jam. Loro Pak. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya.
Kalau misalnya kita cerita tentang berbuka nih, kita tentang berbuka, maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada kurma basah, Nabi SAW berbuka pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, berbuka pakai apa? Pakai air putih. Itu diikutin dulu. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Keutamaan sedekah bulan Ramadan. 1. Penggugur dosa. 2. Dibebaskan dari siksa kubur. 3. Dijauhkan dari api neraka. 4. Pahalanya akan dilipat gandakan. Ayo dibalik nih kok zaman biyen. Mari traweh dolanan beduk. Diramekne musolane masjide, baru darus gentenan. Mari kuwi turu masjid, turu musola, takmir-takmir ya ora sakreng-kreng nemen. Gua ya kok sing di masjid dhewe. Anggere nek bocah ndlosor ning Serambi ngono gepuki. Kaya apik-apik dhewe. Wong Israel ya kaya kowe ngono kuwi. Bekekuk ngono kuwi. Aku sewedhi adang, wis urun ra tau kadang betitile kliwat. Dadi takmir anyaran mbledidil. Nek muga-muga ning kene ra enek wong ngono kuwi. Sakniki niku carane nanggulangi bocah-bocah sing betik-betik kena game-game ngoten niku. Balekne bocah-bocah gelem turu masjid. Kuwi lho Pak, iling-ilingan kuwi. Nek bocah-bocah kuwi gelem turu masjid, turu musala, sae. Lho Gus, jenengan ra paham apa piye ngrekso najise? Ora ning jero masjid, ora ning imaman, ning Serambi. Dadi wong aja angel-angel nemen. Kadang sakniki akeh to, bodho dikrowangkengi. Teruslah melangkah di jalan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita tak dihargai oleh manusia. Karena yang paling penting bukan penilaian manusia kepada kita. Karena yang orang istiqomah inginkan adalah bagaimana Allah menilai dirinya. Sehingga dia mendapatkan derajat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mimpinya? Mimpinya saat nanti dia kembali kepada Allah, dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang dia rindukan. Saat Allah memanggil kita, masuk hambaku. Masuk hambaku. Kemana? Ke surga yang aku siapkan untuk engkau yang istiqomah. Maka teman-teman, istiqomah ini bukan akhir segalanya. Akhir segalanya adalah saat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khawatim. Mungkin kita nggak akan bisa gitu ya, terus menerus gitu, Ustadz baik gitu. Iya, kita nggak akan bisa. Kita manusia ada salahnya, betul nggak? Tapi teman-teman harus bisa merencanakan saat Allah memanggil usia kita, kita berada di jalan keistiqomahan ini. Ini aja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada kegiatan Nabi yang lebih maksimal di bulan Ramadan kecuali memperbanyak sedekahnya. Saking beliau luar biasa sedekahnya, itu sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Antum tahu kalau angin bertiup sepoi-sepoi enak, kayak kipas angin di atas, tidur ngantuk, blok, ya gitu. Sedekahnya Nabi saking luar biasa indahnya, seperti mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman. Persis ketika Anda mendapatkan tepaan angin sepoi-sepoi, enak menerimanya. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Mustahil bisa sedekah infak kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya dari sekarang, ayo usaha, maksimalkan, siapkan untuk Ramadan. Kapan lagi ketika infak pahalanya 10 kali lipat dari hari biasa. Cari 5 golongan utama. Quran surah kedua ayat 215. Saya pernah buat satu ceramah, teman-teman sekalian, judulnya Inilah Hari Emasmu. Karena bagi saya pribadi, setelah saya merenungi kehidupan selama ini berjalan sudah 48 tahun, saya coba renungi perjalanan hidup ini, terus saya melihat, oh ternyata ada satu poin yang sangat mahal nih, yaitu di mana umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Misalnya saya 48 tahun, berarti 48 tahun inilah yang sudah pasti umur saya. Kedepannya saya tidak ada kepastian. Apakah saya masih hidup semenit, 1 jam, 1 hari, nggak tahu. Semoga panjang umur.
umur, tapi tetap akhirnya akan meninggal dunia. Nah, umur kita yang sebenarnya yang sudah lewat, yang lalu ini ke depan masih sedikit. Jadi jangan selalu berbangga dengan umur yang belum datang, karena itu belum tentu. Bisa saja hitungan detik di ruangan ini, bukan saya doakan diri saya, tapi bisa saja malaikat maut ada, saya lihat dicabut nyawa saya, jatuh tergeletak, mati. Udah, orang cuma kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Bapak Ibu juga sama, tidak harus kita sakit kan. Nah, di saat itu penyesalan akan datang kalau amal kita sangat sedikit. Nah, hari ini kalau kita masih hidup kayak sekarang ini hari emas kita. Kenapa? Karena hari ini kita masih punya peluang untuk menambah amal soleh kalau kita pernah melakukan amal soleh yang lalu, sehingga memberatkan timbangan amal kita hari kiamat. Atau kalau kita punya dosa di masa lalu, saat ini kesempatan taubat. Dan taubat itu sering saya bahasakan di ceramah Bapak Ibu sekalian, betul-betul tiket VIP dari Allah. Hanya istighfar, nangis sama Allah, ya Allah saya nyesal, saya nggak mau ulangi. Hitungan detik, bisa puluhan tahun kesalahan kita dimaafin semuanya. Maksimalkan, karena ini hari emas kita tidak tahu besok kita hidup atau tidak. Maka segera bertobat sebelum terlambat. Saudaraku, Ramadan bulan untuk sedekah. Ustadz, saya hanya mampu sedekah sandal jepit. Sandal jepit yang Anda sedekahkan, Allah tidak lihat besarnya sedekah. Sedekah, saya cuma bisa 1 bungkus 1 hari, ya 1 bungkus 1 hari. Bawa ke masjid, tulis, silahkan nikmati. Di pinggir jalan Bapak siapkan untuk buka puasa, karena banyak yang pulang perjalanan kena buka puasa di jalan. Ibu sedekah aja air, teh gelas kah, simpan. Rasakan dan buktikan, Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Sedekah. Kenapa kita miskin? Karena kita malas sedekah. Kita selalu berpikir gimana mau bersedekah, kita aja masih butuh. Berarti Bapak Ibu tidak percaya Allah Maha Kaya. Boleh Bapak punya kalkulasi, boleh Bapak punya perhitungan, tapi tidak boleh mengalahkan keyakinan Allah Maha menentukan. Satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaih." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Enggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan. Terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Video dakwah. Baik, di antara amal yang sangat dianjurkan di Ramadan ada beberapa poin. Yang pertama itu puasa sendiri. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan dari sisi kita akan bedah puasa dari 2 poin. Sisi spiritualnya, dari nilai keimanan dan pahalanya, dan sisi kesehatannya. Kalau sisi spiritual dan keimanannya, dia adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Nggak ada yang menyamai puasa. Mau sholat, mau haji, mau jihad, semua di bawah nilai puasa dari sisi kuantitasnya. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin ila adhafin katsira ila 700 dhif. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadarnya, atau makna lainnya sudah kembali pada dirinya sendiri. Langsung Allah kasih nilai. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, satu pahala bisa jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan.
Kita sama-sama sholat di saat pertama, ada yang dapat cuma 10 pahala, ada yang 100 pahala, ada yang 1000 pahala, ada yang 700 pahala. Tergantung kadar keikhlasan, benarnya wudhunya, benarnya syarat-syarat dan rukun sholatnya, khusyuknya, semua itu masuk. Ayat-ayat yang dia baca. Kemudian, kecuali puasa. Kata Nabi SAW, illa siyam atau illa saum, fa innahu li wa ani ajzibihi. Allah mengatakan kecuali puasa, hadis qudsi ini, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Jadi karena itu secara kuantitas nilainya lebih besar daripada 700 kali lipat. Lis-shaimi farhatan. Kata Allah SWT, dan orang puasa aku kasih dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau pada saat buka puasa haus dan laparnya hilang, dia gembira. Kemudian pada saat bertemu dengan Tuhannya kena diberikan balasan surga, ya. Diberikan balasan surga. Wala khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Ini ada makna ya. Karena kan orang biasa kalau puasa nggak makan, nggak minum, apalagi kalau dia tidak sering kumur-kumur, kadang-kadang ya, karena menggunakan siwak, sikat gigi boleh orang kalau lagi puasa. Tapi kalau orang tidak lakukan biasanya mulutnya ada bau, ya. Maka bau ini di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi antum jangan sengaja panggil teman, nih mulut saya lebih wangi dari kasturi. Tiup. Pingsanlah orang itu. Ya. Maka ini keutamaan puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhi anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang buat puasa karena Allah sehari saja, karena Allah, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka, jaraknya 70 tahun. Ya. Juga kata Nabi SAW, as-sawmu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu jadi perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang dari kalian pada saat di kancah peperangan. Ya. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, supaya bisa jadi perisai dari api neraka, jangan pernah rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat kepada bukan pasangan halal, ya. Sayang, rindu, cinta, apalah bahasa-bahasa ini yang untuk suami istri jangan dipakai untuk yang lain. Wala yafsuk, jangan dia berbuat kejahatan. Wala yajhal, jangan buat-buat kebodohan, buang-buang waktu. Maka ini semua dia. Fa in sabahu ahad, kalau ada yang mengajak dia bertengkar, falyaqul inni mru'un sha'im, katakan aku seseorang yang sedang ikut program puasa, enggak mau bertengkar. Gitu. Jadi ini perintah puasa. Bersabar, jalani insyaallah, dan nikmati itu hausnya, nikmati laparnya sebagai sebuah pengorbanan buat Allah. Toh juga begitu azan maghrib bebas kita makan dan minum. Ya. Kalau kita hitung waktu kita puasa sama waktu kita boleh makan dalam sehari, lebih banyak waktu kita boleh makan loh. Karena dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, ya, berarti kita bisa 11 jam atau 12 jam, kurang lebih ya. Hampir sama mungkin antara puasa sama kita boleh buka puasa dan makan. Maka bukan berarti kita disuruh puasa terus. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menikmati hausnya, menahan dahaga ini di puasa, dan bangunnya sholat malam dan berduduk sama orang-orang saleh, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Maka nikmati puasa itu, indah, nyaman. Sisi spiritualnya ya, sisi kesehatannya, kalau badan kita ini mesin, rusakin mesin. Karena makan pedas, makan manis, makan dingin, masuk panas. Kalau mesin rusak nggak ini? Rusak. Mobil saja harus servis kan? Kalau nggak servis bisa mogok tengah jalan. Antum pakai 11 bulan, makan nasi goreng, makan pisang, makan ini, minum panas, minum dingin. Maka 11 bulan dipakai. Tahu nggak teman-teman, secara medis kita juga biar tidur malam, pencernaan kita masih mengelola sisa makanan yang kita makan. Makanya medis melarang banyak makan kalau malam hari kan gitu. Karena yang kita makan dari pagi itu masih dikelola itu pada malam hari. Makanya bangun pagi biasanya orang buang air gitu. Nah seperti itu. Nah puasa datang untuk mengistirahatkan, servis. 11 bulan kau pakai badanmu nih, 11 bulan seperti kalau mobil kau pakai, sekarang masukin bengkel, servis. Jangan makan, jangan minum. Makanya kita kalau sudah seminggu puasa, 2 minggu puasa, perut kita sudah terbiasa itu. Kadang-kadang buka puasa dengan berapa butir kurma, minum 1 gelas sirup, sholat maghrib, udah biasa. Kadang-kadang mau makan males ya. Ada orang makan nanti habis tarawih. Makanya teman-teman ambil pelajaran dari sisi kesehatan. Ramadan itu ada ilmunya di situ, ada hubungannya dengan masalah kesehatan. Ada satu orang kaya di Saudi, dia ini 10 tahun tidak puasa Ramadan, 10 tahun. Orang kaya. Bagaimana caranya supaya orang tidak soroti dia? Dia orang kaya di Saudi. Dia setiap kali
Mau tiba Ramadan kayak kita begini akhir Sya'ban, dia ajak istri sama anak-anaknya berangkat ke Eropa liburan supaya ada uzur musafir. Dia pulang setelah Idul Fitri, jadi nggak ada puasa. Orang juga tidak banyak tanya dia, mungkin orang pikir dia puasa di sana, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pergi ke negara Eropa, karena negara kafir mungkin sedikit orang Islam, gitu. Setelah 10 tahun, Allah uji dia dengan penyakit. Ini kisah nyata. Allah uji dia dengan penyakit, kena sakit di perutnya, setiap datang kejang-kejang, kesakitan. Dia nggak bisa obati. Dia pakailah harta dia yang ada, datangi semua dokter spesialis penyakit dalam. Seluruh dunia didatangi sama dia. Karena orang kaya. Berobat sana, berobat sini. Dokter-dokternya tidak ada yang temui penyakitnya. Subhanallah, sampai hampir setahun dia berobat. Di tahun ke-11 ya, 10 tahun dia tidak puasa Ramadan. Di tahun ke-11 ini hampir 1 tahun dia berobat sana sini gak sembuh-sembuh. Kalau datang teriak-teriak kesakitan. Terakhir itu, hampir sebelum Ramadan, bulan Sya'ban begini, dia rupanya dengar ada satu dokter spesialis, orang Katolik di Jerman. Ada sedikit saya mau tambahkan kisah di sini. Katolik ini sudah lama dikenal mau masuk Islam, tapi dia lagi tunggu berita besar nih. Apa ini kira-kira mendongkrak dia untuk syahadat? Dia udah pelajari Al-Quran, di lacinya bahkan ada Al-Quran dalam bahasa Jerman. Intinya pada saat itu dia pergi berobat sama dokter itu. Dokter ini periksa, nggak ada penyakitnya ini. Cek secara medis nggak ada, dengan alat tercanggih pun nggak ada. Lalu dokternya tanya, mana dokter-dokter yang pernah kau datangin sama resep-resep obatnya? Dilihatin semua ini nama profesor-profesor dunia yang terkenal. Teman-teman sejawatnya dokter ini tahu semua ini, dokter-dokter ahli di bidangnya. Obat-obat semua ya, obat-obat penyakit perut, vitamin, semuanya ada, dan itu yang termahal semuanya. Maka dokternya bilang begini, kamu agama apa? Dia bilang saya Muslim. Kata orang itu, ini sebabnya dia taubat ya, dari dokter Katolik ini. Dokternya bilang, setahu saya kamu kan dalam agama Islam ada puasa Ramadan, puasa. Dia rupanya sudah pelajari Islam orang ini kan gitu. Dan itu puasa sebulan kan. Saya sarankan kamu tinggalkan semua resep-resep kamu ini. Sebentar lagi bulan puasa ini kok puasa. Dokter ini gak tahu kalau dia 10 tahun tidak pernah puasa nih. Karena dia sudah kepepet, semua dokter sudah angkat tangan. Dia tiba-tiba tersentuh, ya kenapa saya nggak coba terapi puasa. Dia pulang, semenjak dia niat puasa dan taubat, penyakitnya hilang. Sebulan penuh nggak pernah kambuh penyakitnya. Dan gara-gara itu dia bertobat. Setelah lebaran, dia lihat tidak ada lagi penyakitnya datang, dia pergi ke dokter itu, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, dokter, Anda sudah menyadarkan saya kepada agama saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya tidak pernah puasa selama 10 tahun. Setelah saya puasa ini saya sembuh. Dokternya keluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dari laci. Saya udah lama mau masuk Islam. Gara-gara ini saya masuk Islam. Syahadat gara-gara itu. Jadi manfaatnya buat kesehatan besar. Makanya kita kalau habis Idul Fitri, biasa makan hari pertama Idul Fitri, makan baru 1 rumah, 2 rumah sudah kenyang. Kalau mau dipikirkan kita sebulan puasa. Gitu. Mungkin orang bisa tanda kutip makan banyak di sini. Tapi nggak bisa. Seperti mobil, kalau habis diservis, gasnya sedikit saja sudah kencang ya, nggak ada suara. Tapi kalau lama nggak diservis, ya keluar asap hitam, suaranya ribut, segala macam. Nah seperti itulah. Ya. Maka sangat besar manfaatnya buat kesehatan. Makanya pesan saya, kalau sahur dan buka puasa, jangan balas dendam. Penting ini. Karena orang saya lihat kalau sudah menjelang habis asar, Masya Allah. Yang coklat, yang biru, yang hijau, yang kuning, semua dibeli, ada orang motornya penuh, bawa pulang ke rumah, macam-macam. Sampai rumah makan satu sudah kenyang, nggak bisa. Sampai kata sebagian ulama apa? Siapapun yang makan banyak pada saat buka puasa, dia tidak mengambil hikmah dari puasa itu. Tujuannya supaya perutmu terbiasa. Kembali lagi, dia nggak besar lagi, nggak elastis, tapi dia jadi bagus lagi. Maka itu harus difahami. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur, kurma. Nabi gak bilang makanlah daging, minumlah susu, kurma. Supaya ambil hikmahnya, boleh makan secukupnya. Tapi teman-teman percaya, kalau antum begitu azan, langsung nasi sama ayam goreng, sama tempe, sama sambal sayur ini. Nah, sholat maghribnya ngantuk. Habis makan mau berdiri gak bisa. Ya orang balas dendam. Percuma, berarti perutnya gak diservis lagi tadi. Habis servis kita rusak lagi. Coba direnungi sunnah Nabi SAW. Makan berapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Mandi yang segar, kemudian baru makan malam. Atau kalaupun sudah kenyang, biarin aja dulu. Tahan sedikit, habis tarawih, makan. Nanti kan sahur juga bisa makan gitu kan. Jadi ambil hikmah dari masalah itu. Baik, itu masalah puasa. Yang kedua, masalah sholat tarawih. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud sama. Semua sholat malam maksudnya. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Santai maksudnya. Kenapa santai? Karena orang habis ba'diyah isya sudah bisa sholat malam. Kan di hari biasa kita harus, bukan harus sih, dianjurkan tidur dulu baru nanti sholat di akhir
malam, gitu kan? Kecuali witir boleh di awal malam. Kalau sholat tahajud nanti di akhir malam, tapi Ramadan dimajukan. Agar orang-orang yang malas tahajud ini minimal 1 tahun sekali ada di buku amalnya sholat tahajud. Nah, kalau ini juga nggak mau terawih, kapan kira-kira dicatat di buku amalnya sholat malam? Padahal Nabi SAW mengatakan afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Dan itu di Ramadan dimajukan. Nabi SAW contohkan itu. Nabi SAW dipesankan juga tentang masalah solat ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hidupkan malam itu. Dan teman-teman usahakan solat berjamaah di masjid. Dan usahakan setelah imam selesai baru antum keluar. Makanya yang mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat ikut di masjid yang 11 rakaat. Yang mau 23 ikut 23. Dua-duanya sunnah Nabi SAW, gitu kan. Maka cari imam. Kenapa? Kita pilih imam seperti ini bukan memilah-milah ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat bersama imamnya sampai imam bubar, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seperti salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, dari maghrib sampai subuh. Susah itu. Tapi kita bisa dapat hanya dengan sholat tarawih bersama imam, gitu kan. Tapi tentu kita juga cari tempat teman-teman sholat yang nyaman, bacaannya benar, gitu kan. Jangan cari masjid yang Allah Akbar. Nah, kita tidak tahu baca apa ini. Belum baca subhanallah sudah sami Allah liman hamid. Belum rabbana alhamdulillah sudah sujud lagi. Apa ini? Salah satu kewajiban sholat itu tumaknina, tenang. Harus, kata Nabi SAW kepada sahabat yang begini sholatnya, Allah Akbar. Diistilahkan dalam hadis-hadis sahih itu musi'us sholat, orang yang buruk sholatnya. Nabi lagi mau isi pengajian, dia datang, dia sholat buru-buru. Rukuk sujudnya seperti ayam patok jagung. Digambarkan dengan Ibnu Abbas seperti burung gagak patok makanannya. Maka selesai sholat Nabi SAW bilang, kembali kau, sholat lagi. Karena kau belum sholat itu. Nabi pikir tadi mungkin kena buru-buru mau hadir di majlis. Dia sholat lagi, sama lagi sholatnya. Belum sujud sebentar, udah berdiri lagi. Selesai Nabi bilang ulangi sholatmu. Kau belum sholat. Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Ternyata masih sama. Oh berarti orang ini memang begini sholatnya. Bukan karena ada hajat yang lain. Maka Nabi bilang yang keempat kali ulangi sholatmu. Dia bilang ya Rasulullah, saya tidak tahu sholat yang lain. Ajarkan saya. Mulai Nabi SAW bilang, kalau kamu sholat, tenangkan sendi-sendimu semuanya. Baru kau takbir. Allahu Akbar. Kembalikan semua sendi-sendi pada tempatnya. Tangan sudah tenang semua. Baru kau baca yang dimudahkan dari Al-Quran. Kemudian rukuklah. Biarkan sendi-sendi tenang dulu semua. Baru kau baca memuji Allah. Karena subhana rabbiyal azim. 1. Subhana rabbiyal azim. 2. Itu yang paling pendek ya. Subhana rabbiyal azim. Ada banyak bacaan-bacaan. Ada 6 macam bacaan dalam rukuk. Baru kau bangun. Kalau kau bangun i'tidal, tenangkan sendi-sendimu semua. Baru baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada banyak lanjutan doanya sebenarnya. Yang jelas kita misalnya baca itu baru sujud. Kata Nabi SAW, tenangkan seluruh sendiri baru baca doa sujud. Begitu terus sampai salam. Maka tumaknina ini kewajiban sholat. Bisa ditolak sholatnya karena terbukti Nabi suruh ulangi orang itu. Kalau sholatnya sudah diijabah, walaupun pahalanya sedikit, tidak perlu disuruh ulang kan gitu. Tapi ini disuruh ulang karena memang tidak diijabah sama Allah SWT. Maka tenang, ikut sholat berjamaah. Ya. Biasakan itu. Kecuali darurat sekali, boleh antum kerjakan di rumah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan juga. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Baca, belajar. Ya. Untuk membaca Al-Quran. Karena dia banyak sekali keutamaannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan menolong hamba atau pelakunya yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulus saum, puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah melarang dia, menahan dia untuk makan dan minum di siang hari. Fasyaffi'hu, ya, maka berikanlah dia. Fasyaffi'ni, ya, lahu atau bihi, ya. Maka berikanlah dia syafaat dari perantaraku. Wa yaqulul Quran juga mengatakan mana'tuhu nauma bil laili fasyaffi'hu atau fasyaffi'na bihi. Ya. Maka Quran pun mengatakan aku telah menahan dia tidur malam hari kena baca aku, maka tolonglah dia, berikan syafaat kepadanya. Para ulama melakukan baca Quran dari bulan Ramadan ini dengan sangat serius. Dan Al-Quran pernah saya sebutkan, saya ulangi lagi, memiliki empat hak membacanya. Faham gak? Faham artinya? Baca.
Dan ini berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor 4, Al-Ma'idah nomor 5, terus sampai 114 An-Nas. Ngerti tidak ngerti baca saja ya. Dan belajar huruf hijaiyahnya. Jadi kan Ramadan momentum untuk bisa faham masalah itu. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir, dia bersama dengan para malaikat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan double pahala. Kalau dikasih 10 pahala satu huruf, dia akan dapat 20 gitu. Maka ini keutamaan tersendiri ya. Kemudian yang kedua, mentadabburi. Tadabbur itu berarti mengambil makna-maknanya, tafsirnya, terjemahannya. Kalau ini tidak harus berurut seperti awal, nggak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tidak harus. Tapi antum buka daftar isi Al-Quran, dari 114 surah, mana nih yang paling saya suka nih, pengen baca duluan. Misal ibu-ibu mau yang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Bapak mau nama-nama laki-laki dan nama para nabi, ada surah Muhammad, surah Hud, surah Yunus, ya, surah Ibrahim, surah Yusuf, ya. Ada nama-nama hewan, kenapa Allah sebutkan? Ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, ada Al-Fil gajah, ada Al-Baqarah sapi betina. Apa ini maksudnya? Baca. Dan ini caranya sederhana, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Kalau masih merasa berat pun, bagi setiap habis sholat wajib 2 ayat saja. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Kenapa 10 ayat Ustaz? Ada dalilnya. Hadits yang pertama adalah, atau riwayat pertama, perkataan para sahabat yang mengatakan kami tidak pernah bertemu ya satu sama yang lain, kemudian kami berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Jadi teman-teman lagi di kantor, sebelum bubar kantor, duduk yuk sebentar, kita baca, satu orang baca Al-Quran dengan terjemahan yang lain, dengar aja, tidak apa-apa. Tadabbur namanya, gitu kan? Maka itu bagus ya, dilakukan. Ini tadabbur ya. Sehingga kita bisa renungi maknanya dan segala macam, ini sangat baik. Ini hak yang kedua, mentadabburi ayat Al-Quran ya. 2 ayat saja, insya Allah sudah paham. Dalil yang kedua, selain sahabat tadi mengerjakan 10 ayat, juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca di malam hari atau sehari dalam sehari semalam itu 10 ayat Al-Quran, dia akan diberikan 1 kintor. Dan 1 kintor itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau antum baca 20 ayat, 30, ini kita bicara jumlah minimal ya, 10 ayat minimal. Dan sudah pernah saya sampaikan kan, download aplikasi Nakhtim itu. Kalau saya pribadi saya sarankan itu. Tulis Nakhtim ya, dalam bahasa Indonesia pun bisa. Nanti modelnya itu bahasa Arab, nun, kha, ta, mim, lingkaran warna hijau. Itu bukan aplikasi saya ya, tapi saya temukan ada anak saya pernah kirim subhanallah kepada saya dari teman-temannya. Anak saya masih SD. Saya dapat subhanallah, saya lihat bagus, saya coba cek, bagus itu. Ternyata program memang sesuai judulnya. Nakhtim artinya kita mengkhatam. Di app ada, di App Store ada, di Play Store ada semua, gratis. Nah itu bagusnya kita waktu awal kita pilih mulai dari surah mana, misalnya Al-Fatihah, mulai dari surah pertama, ayat pertama. Kita bisa pilih koreknya siapa, koreknya dia misalnya siapa. Ya. Kemudian kita pilih, kemudian ada di bawah sekali, dalam bahasa apa, terjemahan bahasa Indonesia misalnya, di bawah mulai. Nanti kalau kita tutup handphone, buka, keluar nanti ayat pertama Al-Fatihah. Kita tutup lagi, buka lagi nanti, kalau mau buka WA segala macam, baca lanjutannya ada. Terus begitu sampai selesai khatam Al-Quran. Jadi 30 juz itu tidak mengambil waktu khusus. Setiap lagi nunggu di lampu merah daripada lihat helmnya orang warna apa, ya lebih baik lihat handphone, baca, gitu kan. Maka itu penting, antri di lift segala macam, buka handphone. Karena begitu kita buka handphone pasti dia keluar lanjutannya. Gitu kan? Kita mau mundur ke ayat sebelumnya ada tanda panah mundur, ada tanda panah maju kalau mau lanjutin. Kita mau share ke orang, oh ayat ini bagus nih, masalah Ramadan misalnya, ada gambarnya situ untuk share, tinggal klik share langsung. Ke semua medsos bisa di-share, ke Facebook, ke Instagram, ke mana-mana segala macam, di WA, bagus. Mau dengarin bacaannya, ini saya ragu bacaan saya nih. Di atas ada klik audionya, diklik imam tadi yang kita pilih baca, kita dengarin. 1 ayat itu saja. Diulangi berapa kali kita jadi ikutin tajwidnya. Bagus sekali itu. Sudah download belum itu? Hah? Baru tahu? Alhamdulillah. Saya kira semua sudah tahu. Cuma saya orangnya yang biasa ngulangin. Nah, itu bagus ya. Kita berikan Al-Quran. Itu yang kedua tadabbur. Yang ketiga menghafalnya. Haknya Al-Quran. Dan hafal sama. Saran saya 10 ayat per hari. Kalau tadi antum sambil tadabbur, antum hafal 2 ayat setiap habis sholat 5 waktu, berarti 10 ayat sehari. Nanti antum aplikasikan. Kalau sholat duha 2 rakaat misalnya, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid. Banyak sholat. Sholat taubat, sholat wudu.
Antum kalau baca di rakaat pertama 5 ayat, rakaat 2 5 ayat, insya Allah satu hari hafal tuh. Ya. Kalau kita tadabbur 10 ayat dan hafal 10 ayat tadi, karena ini sama ya, dan hafal ini tidak harus berurut dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak usah. Surah yang antum suka saja dulu. Oh ini Al-Mulk bagus nih 30 ayat, tidak terlalu panjang, mulai hafal. Kalau 30 ayat berarti antum cuma 3 hari bisa hafal itu. Kalau satu hari 10 ayat, 30 ayat selesai. Tapi kan nanti mudah lupa Ustaz. Itu syaitan. Bisikan syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang kalau lupa sambungan ayat, bukan 30 juz hilang semua. Hah? Jadi mulai itu. Ya, insya Allah Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Kalau antum hafal dan tadabbur 10 ayat per hari, kali 1 bulan berarti 300 ayat, kali 1 tahun kali 12 berarti 3.600 ayat, 21 bulan hafal 30 juz. Insya Allah. Yang keempat, mengamalkan isinya. Itu hak Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran di dalamnya. Kata para ulama adalah bulan saatnya membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam di setiap Ramadan, di Ramadan di setiap hari 2 kali. Jadi 1 bulan 60 kali mengkhatam. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca qul huwallahu ahad. Ya. Maka itu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar sekali. Ya. Lebih daripada yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan banyak yang bisa dilakukan, sedekah baju, sedekah makanan, pokok, ya, sedekah buku, sedekah apa saja. Tapi yang paling mudah dan paling bagus adalah membuka puasakan orang. Buka puasakan orang. Saya lihat hampir setiap tahun saya di Jakarta ini, kadang-kadang kalau ada taklim sampai menjelang asar begini, biasanya pulang, kadang-kadang macet, menjelang maghrib sampai pasti macet banyak orang. Karena masih banyak orang kerja kan. Banyak orang susah buka puasanya. Ada yang menjual, kadang-kadang ada yang tidak menjual. Kesempatan antum itu. Taruh di motor beberapa gelas air mineral, harganya cuma Rp500, Rp1.000 satu. Taruh 10, kalau bisa beli 1 dus isi 48, harga 30.000. Taruh. Begitu azan, menjelang azan buka motornya bagi-bagiin ke orang di pinggir jalan. Beli kurma 1 dus. Ya. 1 dus itu ada yang 10 kilo. Ada yang dari 200-300 ribu sampai 600 ribu. Kurma-kurmanya. Kalau mau lebih sedikit pahala lagi, kantongin 2 butir 3 butir kurma di plastik kecil, bawa taruh di kendaraan. Menjelang azan bagi-bagiin orang. Itu pahalanya besar. Jadi kalau kita beli 1 dus air mineral, isinya 48, 30.000 rupiah modalnya. Itu paling mahal. Ada 1 dus cuma 20.000. Ya. Isi 48, anggap 50. Kalau kita kasih ke masjid dekat rumah, bagiin orang di jalan, habisin 50, berarti hari itu kita punya 51 pahala puasa. 50 orang yang kita buka puasa kan 1 kitanya. Itu 51 buka puasa. Kalau dari 50 orang itu, 1 saja ahli ibadah, kerjanya ngaji segala, kita panen semua pahalanya dengan sedekah segelas air. Karena pernah waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Kalau misalnya dia dapat 100 karena baca Quran segala macam, kita karena kasih dia minuman, kita dapat 100 pahala itu. Seperti itulah. Maka ini kesempatan emas. Yang paling afdal kurma dan air putih. Kalau bisa yang lain bagus. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Karena sahabat ini tangkapnya makanan lengkap ya. Kita nasi campur misalnya gitu kan, lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada semua orang yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Kan biasa susu itu kalau dicampur air rasanya jadi berubah, cuma warna saja kan. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya kecuali itu, tetap dapat pahala. Atau sebutir kurma atau seteguk air. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang puasa, berbuka puasa, seteguk saja maka dia akan diberikan oleh Allah seteguk juga dari telagaku, haudku di hari kiamat. Dan siapa yang minum seteguk dari haudku tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itu kesempatan, buka puasain orang, ya. Blok tuh masjid-masjid dekat rumah, gitu kan. Buka puasakan orang, itu bagus sekali. Selanjutnya yang keberapa? Hah? Yang kelima, i'tikaf. Mengikat diri di masjid. I'tikaf ini teman-teman di 10 terakhir Ramadan dianjurkan sekali untuk mengikat diri di masjid, terutama kaum laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah dan ada syarat. Itu laki-laki juga sunnah ya, tapi sunnah muakkadah bagi laki-laki. Perempuan itu sunnah secara umum. Tapi ada syarat. Kalau dia belum menikah, izin sama walinya dan bukan di luar kota, ya. Ada walinya, ayahnya. Kalau dia sudah menikah sama suaminya. Yang jelas para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi tidak i'tikaf kecuali setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi meninggal mereka ada i'tikaf. Itu pun dalam kondisi masjidnya aman, ada hijabnya. Karena perempuan tidur bisa tersingkap segala macam, maka harusnya ditutup. Ya.
Yang paling afdal adalah masuk di puasa 19, berarti malam 20. Udah mulai masuk masjid, keluar nanti Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa, maka pilih malam-malam ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya kerja, Ustaz masih kerja di Jakarta. Baik, cari salah satu dari malam-malam ganjil itu, yang pas libur, pas kena Sabtu Ahad. Ada istri, ada anak, bawa ke masjid besar, di mana dari mulai habis maghrib, habis buka puasa, atau buka puasa di jalan, udah siap-siap sebelumnya, sholat, maghrib, isya, tarawih, ada kalau qiyamul lail, sampai subuh. Habis selesai subuh mau keluar dari masjid silakan. Yang penting sudah habiskan malamnya di masjid, itikaf di situ. Nah, maka itu sangat bagus. Itu sangat baik. Itikaf ini. Dan tentu ada syarat-syarat itikaf segala macam ya. Dianjurkan untuk tidak keluar ya. Kemudian tidak boleh kalau laki-laki dia punya istri dia pulang, kemudian dia jima berhubungan biologis, karena itu membatalkan itikaf. Tapi kalau istrinya datang mengunjungi dia seperti kasus Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin, pernah ziarah kepada Nabi SAW lagi itikaf, Nabi antar pulang. Itu boleh. Keluar termasuk darurat lah, gitu kan. Tapi dia harus segera kembali lagi. Kemudian tidak melakukan hal sia-sia, misalnya tidur aja. Atau orang itikaf tidur dari pagi nanti mau maghrib baru bangun. Ya. Cuma bangun sholat tidur lagi. Enggak, dia beraktivitas ngaji, apalah. Memang khusus mengikat diri di situ. Salah satu ciri para nabi-nabi mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Nah, di antaranya itikaf itu. Baik, jadi walaupun cuma sehari, ya, minimal sehari di 10 terakhir Ramadan itu ya. Kemudian yang ke-6 selain itikaf adalah umrah ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau teman-teman hanya bisa umrah sekali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau sekali dalam setahun, jadikan di Ramadan. Kalau juga bisa beberapa kali dalam setahun, maka salah satunya Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Saya belum punya kemampuan Ustaz. Niat, innamal a'malu binniyat. Kata para salafus saleh, aku berharap punya niat di setiap amal saleh, walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat, masuk dalam hadis Bukhari, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan. Misalnya mau tidur lalu niat salat malam, kebablasan tidur, dapat pahala satu salat malam lengkap. Allahu a'lam kadarnya seperti apa. Tapi kalau dia kerjakan, dia bangun, dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afi ila sab'ami ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi diniatkan. Yang belum menikah, niat menikah. Yang belum haji, niat haji. Niat umrah. Niatkan semuanya. Yang belum pernah jihad, niat jihad. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mati belum pernah sama sekali terlintas dalam niatnya pun jihad, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh niat. Tidak ada ruginya niat itu. Diniatkan insya Allah. Jadi kalau jemaah haji nanti habis Ramadan, lulang lalang naik bus, jangan cuma jemaah haji ya dari daerah ini selesai. Enggak. Niatkan dalam hati, ya Allah, andai saja kau berikan aku kemampuan, aku ingin haji seperti mereka. Tapi tulus, ikhlas. Memang kita nggak punya kemampuan, ya. Kalau kita punya kemampuan, tentu harus dia lakukan. Kemudian yang ke-7, ya, melakukan semua jenis ibadah. Terutama yang difokus adalah masalah doa. Doa juga khusus ya, karena kata Nabi SAW, orang yang puasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat lain, jadi selama dia dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, dan setiap orang puasa memiliki satu waktu pada saat buka puasa diijabah doanya. Maka berdoa aja terus setiap ada kesempatan, ya. Berdoa terutama minta dihilangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah SWT, itu sangat bagus. Sangat bagus. Nah, kita berdoa terus rutinkan ya, karena ini doa mustajab. Kalau ada yang mengatakan kan badan saya sehat Ustaz, saya sudah punya pekerjaan, ada istri, ada suami, ada anak, alhamdulillah cukup. Mungkin saya masih butuh doa nggak? Butuh. Karena dalam doa itu yang paling afdal adalah meminta agar Allah menambah nikmat atau mempertahankan nikmat, daripada nanti sudah ada masalah baru minta jalan keluar. Jadi misalnya kita lagi sehat nih. Yang paling afdal yang Allah cintai adalah kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya. Itu lebih Allah cintai daripada kita sudah sakit minta disembuhkan. Ngerti nggak? Berarti pada saat kita sehat, tetap berdoa supaya Allah pertahankan nikmat itu. Makanya kita kalau mau mulai makan, mau tidur, mau aktivitas, baca bismillah. Kalau selesai, kenapa kita alhamdulillah? Supaya nikmat itu bertambah dan bertahan, kan gitu. Itu maksudnya. Maka ada juga, kalau saya tanya teman-teman, mau nggak pada saat kita lagi genting, lagi susah, kita berdoa langsung Allah ijabah? Mau nggak? Syaratnya itu adalah sering berdoa pada saat lagi lapang.
Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kalau pada saat kita lagi sehat berdoa, lagi kaya justru berdoa, ada keturunan berdoa, ada pasangan baik tetap berdoa. Terus saja kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dan Ramadan sebulan penuh diijabah doa. Bayangkan nih teman-teman, kalau di kantor kita dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Januari, siapapun pegawai minta diterima permintaannya. Itu mustahil terjadi lagi kan. Tapi ini Allah SWT sang pencipta menawarkan itu. Semua Ramadan diijabah doa. Maka kita kesempatan sampaikan hajat-hajat kita, jangan disia-siakan ya. Apalagi kalau pertemukan antara puasa dengan antara azan dan iqamah. Sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab. Minta didoakan sama orang tua gitu kan. Atau anak soleh doakan orang tuanya. Atau minta saudara muslim yang lain doakan. Itu semua utamanya sangat besar. Kemudian yang terakhir, jauhi semua kemaksiatan. Semua jenis dosa, kebodohan, tidak boleh dilakukan. Semua jenis dosa. Karena kata Nabi SAW diantaranya, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, fa laysa lillahi hajan fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah memenuhi lapar dan hausnya. Sebenarnya di sini contohnya dusta, tapi semua kemaksiatan sama. Jadi harus dipuasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, lisan, ini harus dikontrol semua. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan tadi ya spiritual kita, keimanan kita. Maka semua dikontrol. Makanya tadi kalau diajak berantem pun saya sedang puasa, nggak mau ikut-ikutan, gitu. Maka seperti itulah. Maka ini berarti ada juga poin yang penting kita meninggalkan semua, termasuk hal yang sia-sia ya, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Ada orang subhanallah begitu masuk Ramadan sibuk sudah tumpulin film mana yang dia mau nonton. Dari film ini ke film ini 2 jam, nonton maksiat, perempuan terbuka auratnya, inilah itulah. Untuk apa ini buat maksiat? Kesempatan Ramadan lagi dibuka pintu surga. Bertobatlah kepada Allah SWT. Ingat ya, kenikmatan iman seperti Abdullah bin Hudzaifah tadi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak tumpukan ibadah. Nah, Ramadan itu penumpukan. Terus saja tumpukin nanti sampai tebal dan susah sekali. Kalau iman itu tebal, seperti ibaratnya kita rasakan kalau iman itu. Dan syaitan saya gambarkan begini juga. Kalau iman itu seperti pagar, ya. Syaitan itu seperti ular. Kita di dalam pagar itu. Kalau kita cuma punya pagar dari plastik, ularnya patok-patok sobek ya, dia bisa masuk kan? Dan berbahaya buat kita. Kalau lebih kuat sedikit pakai kayu. Kayu juga masih bisa rapuh, ya. Masih bisa dipatok-patok sama dia. Dan pindahnya transisi dari plastik ke kayu itu karena ibadahnya tadi. Dia pindah lebih tinggi lagi, lebih tumpukan ibadah. Ini nanti jadi besi baja. Kalau baja, syaitannya giginya patah. Mau godain kita nggak bisa. Sampai pada tingkat nanti syaitan mau bisikin, ya. Kita dengar bisikan syaitan, nggak usah sholat. Kayak lepas, maka dia nggak bisa lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang Umar bin Khattab. Kalau syaitan lihat dia lari ke lembah lain, karena Umar begitu. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah aja terus. Sampai Umar bin Khattab itu taruh di sebelah ranjangnya ember air. Dia tidur sampai tangannya begini. Kesentuh air bangun. Sudah sholat malam sampai pagi. Allahu a'lam berapa menit saja dia tidur. Udah begitu sibuk dengan ibadah. Sampai waktu meninggal Umar bin Khattab, lalu ada satu sahabat nikahi istrinya Umar, padahal sudah tua sekali. Tahu ditanya, kenapa kau nikahi istrinya Umar? Sudah tua, masih banyak wanita yang lain gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Karena ibadah terus, jadi yang kita butuhkan adalah ketebalan iman itu. Kalau sudah tebal itu luar biasa, cobaan seberat apapun bisa kita lalui. Tapi kalau antum ibadah, buat dosa juga. Ibadah, buat dosa. Jadi tidak pernah tebal imannya, jadi kayak dikikis sama itu. Sama dosa itu dikikis ya. Karena ini bisa saling menghabis pahala, bisa membersihkan dosa. Dosa juga bisa menghabiskan pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dengki, karena dia bisa membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi ada dosa yang bisa membakar pahala gitu kan. Itu juga dengan pahala, kalau sering dibuat dia bisa membersihkan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dakwah. Teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas tentang masalah amalan ke-27 ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diperintahkan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai level terbaik, tertinggi dari ketakwaan. Dan kita tahu teman-teman sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah ini luar biasa, memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau kita sudah sampai pada level ketakwaan, maka kita akan sampai pada poin yang luar biasa dari agama kita ini. Ya,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bisa kita bahasakan sebenarnya puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan keutamaan orang yang bertakwa. Ada Allah gabungkan di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat berturut-turut, semuanya ini, teman-teman sekalian, berisikan ya keutamaan tentang takwa itu sendiri. Jadi Allah sebutkan di ayat 2-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi apapun yang kita butuhkan, dari jalan keluar dari sebuah permasalahan akan kita dapatkan dengan ya ketakwaan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan maafkan kesalahannya dan melipat gandakan balasannya. Dan sekian banyak tentu keutamaan masalah takwa. Kalau kita bahas ini, tema sendiri khusus ya. Tetapi yang jelas, bulan Ramadan, puasa ini akan menyampaikan kita pada level terbaik dari ketakwaan itu sendiri. Kemudian juga orang yang berpuasa ini sendiri, puasa yang dikerjakan karena Ramadan, ibadah intinya adalah puasa selama sebulan penuh, itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Banyak sekali hadis yang membahas masalah ini, antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, dalam beberapa riwayat lain perisai yang sangat kokoh, seperti perisai seseorang kalian di saat berperang menangkis serangan musuh. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dan kata Nabi SAW juga bagi orang yang puasa, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhuhu 'anil nari 70 kharifah." Siapa yang berpuasa satu hari saja, sunnah ataupun wajib ya, di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka, menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kan luar biasa nih, ada training khusus tentang masalah puasa ini ya. Jadi orang pun subhanallah sepanjang tahun yang tidak pernah puasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari puasa ini. Kemudian juga puasa itu sendiri teman-teman sekalian bisa menolong orang yang melaksanakan puasa itu di hari kiamat nanti, menyelamatkan dia. Sebagaimana Nabi SAW gabungkan antara puasa dengan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu, atau puasa dengan Al-Quran, keduanya akan menolong ya pembacanya, pelaksananya, atau menolong seorang hamba yang berpuasa dan juga baca Quran pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahar wasyaffi'ni fi. Maka puasa akan berbicara nanti pada hari kiamat. Bagaimana? Allahu a'lam. Itu Allah lebih tahu. Tapi nanti dia akan berbicara pada hari kiamat sambil mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang telah menahan dia dari makanan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Maka tolonglah dia melalui aku." Maksudnya jadikan aku penyebab dia selamat dari api neraka ataupun dia masuk dalam surga. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyaffi'ni fi. Kemudian Al-Quran akan mengatakan, "Ya Allah, aku yang telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Dia begadang karena baca Al-Quran dengan sholat malamnya. Maka tolonglah dia melalui aku." Qala fayashfa'an. Maka atau fayusyaffi'an. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian juga kita tahu sebagaimana puasa yang tadi disebutkan oleh penulis ya, dia akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa, dan ini menjadi saksi bahasan kita. Hadis yang sudah kita bacakan juga sabda Nabi SAW yang lain, "Fitnatur rajul fi ahli wa mali wa waladi." Sungguhnya ada saja ya yang terjadi maksiat atau fitnah bagi seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya, tukaffiruha as-salatu was-siyam. Dan itu bisa dibersihkan dengan salat dan puasa, was-sadaqah, dan mengeluarkan sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kita juga tahu puasa adalah training untuk menahan diri dari syahwat yang haram maksudnya ya. Karena di bulan Ramadan kita dilatih. Sedangkan yang halal saja, suami istri halal melakukan interaksi biologis, itu tetap dilarang di selama puasa. Bagaimana dengan yang haram? Maka secara otomatis jauh lebih akan dijauhi tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan kalau puasa itu, kalau orang biasa training dirinya, melakukan puasa dan Ramadan itu wajib bukan pilihan. Selama sebulan penuh, maka akan membuat dia tertahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga yang masyhur, "Ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ayah, siap menjadi ibu, maka dia harusnya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena akan menjaga kemuliaan mata dari melihat yang haram, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemuliaan kemaluan juga. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang belum mampu, maka dia harusnya puasa, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Allah siapkan bagi orang yang puasa
khusus pintu gerbang di surga, namanya pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa. Di situ nanti di dalam pintu gerbang kalau kita masuk, insya Allah kita termasuk masuk di dalamnya. Di dalamnya banyak sekali istana-istana yang mewah yang disiapkan. Maka pada saat itu ya orang-orang yang puasa akan masuk dan selain mereka tidak akan masuk dari pintunya atau tidak akan merasakan fasilitas yang akan didapatkan di sana. Perlu teman-teman ketahui di surga itu semua ibadah-ibadah itu umumnya punya pintu-pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, puasa punya pintu gerbang, sedekah punya pintu gerbang, jihad punya pintu gerbang. Artinya pintu gerbang ini di dalamnya ada kem-kem istana di mana kita seorang ahli surga insya Allah kita bisa memiliki istana di semua kem-kem itu asal kita kerjakan semua ibadah. Nah khusus puasa dinamakan pintu Ar-Rayyan. Waktu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya nanti orang yang puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, orang jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang sholat dari pintu sholat, maka semua akan dapatkan istana di situ. Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya di semua pintu istana ini, pintu surga ini, dari setiap ibadah, dia punya istana di dalam. Ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu, kata Nabi SAW. Iya, termasuk kamu salah satunya. Dan semoga kita bersama dengan Abu Bakar insya Allah. Allahumma amin, kita dipanggil dari semua pintu tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sungguh di surga ada pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang puasa khusus saja mereka yang boleh masuk dari pintu gerbang itu. Yuqalu aina as-sha'imun, akan dikatakan nanti pada hari kiamat oleh para malaikat, mana orang-orang yang rutin kerjakan puasa selama di dunia? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Otomatis mereka berdiri. Tidak bisa di saat itu orang berbohong, dia tidak puasa lalu dia bisa berdiri, tidak bisa. Allah hanya mengizinkan orang yang puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka pun masuk dan tidak ada selain mereka yang masuk dari pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk maka ditutup pintu gerbang itu. Wa lam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk di situ. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwab, kata Nabi SAW, di surga ada 8 pintu gerbang utama. Fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa saja. Orang yang puasa saja. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa itu sendiri. Dan ini masuk dalam keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang keenam yang kita bisa tambahkan adalah sedekah yang Anda kerjakan atau umumnya ibadah. Itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, afdalus sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan, yang paling besar pahalanya yang dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bulan yang dimana kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya terdatang pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh dengan berkah, di mana Allah lipat gandakan amal saleh pada saat itu. Jadi dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya, dan kita juga bisa, teman-teman sekalian, meraih pelipat gandaan pahala yang maksimal dengan cara selalu sibuk mengurus orang-orang yang puasa ini. Karena kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yanqus min ujurihim syai'a. Mereka akan siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi memang kita bisa, teman-teman sekalian, bulan Ramadan memiliki 30 hari pahala puasa. Tapi kalau kita tanyakan, apakah Anda mau mendapatkan pahala 30 hari yang lainnya tambahan? Berarti seakan-akan Anda punya 60 hari pahala puasa. Atau apakah Anda mau dilipat gandakan lagi, tambah lagi 30 hari berarti 90 hari. Atau 120 hari. Atau 150 hari. Intinya sebenarnya kelipat gandaan daripada 30 hari yang Anda puasa itu. Tentu saya yakin orang yang berakal atau orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, pasti jawabannya mau. Tidak mungkin mereka tidak mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuka puasakan orang lain. Nabi SAW pada saat memotivasi para sahabat mengatakan, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan. Maka sempat ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang lain. Karena yang digambarkan atau tergambarkan di pikiran sahabat yang bertanya ini radhiyallahu anhu, dan di sini tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang lain, gitu kan? Maka beliau mengatakan pahala ini akan didapatkan bagi seseorang yang membuka puasakan orang dengan sebutir kurma, dengan seteguk air, atau susu dicampur dengan air. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa memberikan pahala buka puasa kepada orang lain. Ya. Kalaupun Anda sangat miskin, Anda sangat susah, biasanya orang amannya di Ramadan buka puasa di masjid. Karena orang berlumba-lumba memberikan makanan ke masjid. Kita tinggal datang di masjid mana saja, kita akan bisa buka puasa setiap saat. Maka minimal sekali Anda masuk ke masjid dan membantu marbot masjid misalnya.
untuk menyiapkan buka puasa. Misalnya membagikan airnya, membagikan kurmanya, kue-kuenya, dan segala macam misalnya. Anda terlibat sebagai panitia atau orang yang partisipasi saja. Kalaupun Anda tidak mau ini, maka ada cara yang paling sederhana yang sering kami sampaikan untuk menjadi motivasi di bulan Ramadan. Minimal di saat Anda duduk, Anda tukar saja makanan di depan Anda dengan teman Anda, muslim sebelah Anda yang mau buka puasa juga. Yang mengatakan, ini ya, saya berikan air saya, supaya saya dapat pahala puasa Anda. Mungkin dia juga memberikan air dia, hanya menukar saja. Maka masing-masing saling mendapatkan pahalanya. Dan ini didapatkan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau Anda mengatakan, kan juga bisa didapatkan Ustaz selain Ramadan. Betul, tapi Anda dapatkan hanya pahala buka puasa sunnah selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Anda dapat pahala puasa wajib yang Anda sendiri tidak bisa mengerjakan lebih daripada 1 bulan. Anda pribadi tidak boleh dalam hukum agama puasa 31 hari misalnya. Atau 32 hari, walaupun Anda mau. Ada batasannya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal muta'addi, amal yang bisa berlipat-lipat ganda pahalanya dengan cara membuka puasakan orang lain. Berapa sih nilai air mineral misalnya? 1 gelas air mineral mungkin 500 rupiah atau 700 rupiah saja. 1 dus dengan harga 28.000, 30.000 isinya sudah 48 gelas. Artinya kalau Anda ikut bagi di musola atau masjid dekat rumah Anda, maka Anda mendapatkan 48 orang lain yang puasa. Kalau Anda memberikan 1 dus saja dalam 1 hari, 30.000 rupiah, maka Anda akan panen pahala puasanya orang 48 orang. Kalau di masjid itu 48 orang. Biasanya Ramadan lebih daripada ini. 1 hari 1 dus saja, maka Anda mendapatkan pahala yang berlipat di situ. Berarti selama 1 bulan Anda akan mendapatkan pahala berlipat. Pahala berlipat. Berarti 1 hari 30.000 rupiah dikali 1 bulan berarti 30 dus ya. 30.000 kali 30 hari berarti 900.000 rupiah. Kalau Anda berikan ini, Anda akan mendapatkan nanti di akhir Ramadan ya pahala 49 puasa ya. Anda sendiri 30 hari plus setiap orang yang minum 1 gelas air Anda setiap hari 48 gelas tadi kalau 1 dus 30.000 rupiah kali 1 bulan. Berapa banyak pahala Anda panen? Ini kalau Anda cuma berbagi 1 dus. Bagaimana kalau Anda berbagi 10 dus, 50 dus, 100 dus? Itu kan banyak sekali pahala yang bisa dipanen. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang hanya bisa didapatkan maksimal di bulan Ramadan khusus untuk puasa wajib. Kalau misalnya Anda mengatakan, tapi kan ada juga di luar Ramadan orang yang bayar utang lalu saya buka puasa, kan iya tapi sedikit sekali. Kalau di bulan Ramadan semua masjid Anda datang orang sedang puasa wajib. Semua keluarga muslim yang Anda kirimkan makanan untuk buka puasa, mereka sedang puasa wajib. Nah seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam. Dan ke depannya nanti mungkin menjelang Ramadan atau di saat Ramadan kita juga akan kembali mengingatkan dan merefresh lagi ya, memfreshkan kembali peningatan kita tentang masalah Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kita di Ramadan yang akan datang insyaallah, dan Ramadan yang banyak ke depannya maksimal Allah berikan kepada kita dengan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, amal-amal saleh yang sempurna, dan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal